Monster. Hari ini kita akan membahas seorang monster yang ditakuti di zaman Romawi kuno. Dan monster itu gak punya taring, atau kuku yang panjang, atau insting pemangsa. Yang dipunyai monster ini adalah kekuasaan tertinggi di Kekaisaran Roma. Yes, inilah dia cerita tentang Nero, seorang kaisar Roma yang sangat ditakuti, dibenci, dan dikutuk oleh banyak orang. Aksi kejahatannya sangat kejam dan bengis, terekam dalam tulisan hingga turun-temurun, bahkan hingga milenium berikutnya. Tapi jangan salah, seperti biasa, seorang monster pasti punya fans atau pendukung setia di sampingnya. Dan apakah tulisan turun-temurun itu bisa dipercaya? Siapa yang nulis kisah kejahatan Nero? Tanpa banyak tanya, mari kita menyelam dalam kisah Emperor terbengis yang dipunyai Roma, Nero. Awal kisah, kita udah pernah nyinggung Nero ini ketika bahas stoikisme Roma dulu. Tapi buat lebih mudahnya, kita mulai dari awal. Nero bernama asli Lucius Domitius Ahenobarbus. Ia lahir tanggal 15 Desember tahun 37 di Antium, Roma. Bapaknya bernama Gnaeus Ahenobarbus. Dia ini seorang politisi, tapi punya reputasi yang buruk sepanjang karirnya. Tapi yang penting adalah ibunya Nero, namanya Julia Agrippina. Agrippina ini keturunan dari kaisar pertama Roma, yaitu Augustus, juga punya relasi dengan Julius Caesar. Di Roma itu, keturunan aristokrat itu punya arti penting, apalagi ini adalah kaisar. Makanya Agrippina nih punya ambisi yang tinggi dalam politik. Dia tuh pengen kekuasaan tertinggi. Ini bakal kita lihat contohnya nanti ya, Gigs. Pada saat Nero lahir, yang menjadi kaisar Roma adalah Caligula. Kalau kalian suka dengar cerita-cerita tentang kekaisaran Roma, Caligula sebenarnya juga adalah seorang monster. Tapi kita tidak bahas beliau ini sekarang, mungkin di lain waktu. Yang mau komen. Nah, Agrippina ini adalah saudara kandungnya Caligula. Ketika Nero berumur 2 tahun, Caligula ngirim Agrippina ke pembuangan. Dia nih udah mencium ambisi politiknya Agrippina yang haus kekuasaan. Maka Nero pun dibesarkan oleh ayahnya yang suka mabuk, suka senang-senang, dan suka ngelakuin kekerasan. Tapi tanpa aral melintang, tiba-tiba ayahnya meninggal setahun kemudian. Maka pada umur 3 tahun, Nero dibesarkan oleh orang-orang istana, kayak budak istana, penari istana, dan penghuni-penghuni lainnya. Tapi setahun kemudian lagi tiba-tiba Caligula dibunuh oleh para senator. Maka Agrippina pun bisa kembali ke istana buat membesarkan Nero. Caligula digantikan oleh pamannya, Claudius. Claudius ini sebenarnya orangnya baik. Dia nih seorang yang senang sejarah, dia peduli sama rakyatnya. Nah, Claudius ini punya beberapa istri. Dan istri ketiganya Claudius yang bernama Messalina, dia nih bersaing sama Agrippina. Supaya anak mereka masing-masing tuh bisa duduk di tahta Roma. Keduanya nih cekcok dan Messalina terus difitnah sama Agrippina kalau dia tuh punya hubungan gelap gitu, punya affair. Karena fitnah ini terlalu kejam, Messalina pun gak tahan. Dia akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan yang gilanya, Agrippina terus menikahi Claudius, pamannya sendiri. Nah, Gigs, dari sini kelihatan kan kalau Agrippina ini orangnya tuh ambis banget. Maka ditahbiskanlah bahwa anaknya Agrippina bakalan jadi next kaisar. Pada saat itu pula namanya diganti menjadi Nero, lebih tepatnya Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Buat nguatin klaim, Nero yang saat itu berumur 15 tahun dijodohkan sama Octavia, anaknya Claudius yang umurnya 13 tahun. Kalau kalian sadar, ini adalah perbuatan terlarang alias incest. Soalnya Nero dan Octavia kan sepupuan ya. Sebenarnya gak boleh ya, tapi kemudian Agrippina ngubah peraturannya supaya jadi legal. Jadi ingat sesuatu. Nah, pada saat ini Seneca masuk ke kehidupan Nero. Dia ditunjuk Agrippina buat bimbing anaknya yang masih muda. Ada satu lagi nih pembimbingnya yang bernama Afranius Burrus. Dia ini berasal dari pihak militer. Lebih tepatnya Praetorian Guard, yaitu tentara khusus penjaga kaisar. Keduanya berusaha buat bimbing Nero supaya jadi kaisar yang berkualitas kelak. Tapi sayangnya Nero kurang tertarik sama ajaran keduanya.
Oke, kita pindah dulu ke Claudius yang saat itu udah tua, udah 60 tahun. Dan meskipun begitu dia masih sering mabok-mabokan. Kondisi kesehatannya pun alhasil menurun. Dan ini dilihat sebagai peluang bagus bagi Agrippina. Dia pengen nyingkirin Claudius. Gimana caranya? Dia masukin racun ke dalam jamur santapannya Claudius. Claudius ini sebenarnya punya food tester ya. Biasanya kan ya raja, kaisar itu tuh punya orang yang nyicipin makanannya dulu gitu sebelum dia makan biar terhindar dari racun gitu. Tapi sayangnya food tester ini udah dibeli sama Agrippina. Begitupun juga dengan dokter yang nanganin Claudius. Dia juga udah dibeli nih si dokter. Maka tewaslah Claudius. Terus siapa kaisar Roma berikutnya? Ya tentu aja anaknya Nero. Tapi sebelum itu kita balik dulu ke kasusnya Claudius. Sebenarnya nggak ada bukti nyata sih bahwa Agrippina yang racunin Claudius. Bisa aja Claudius tuh emang udah waktunya meninggoy karena umur dan dia juga sakit-sakitan. Tapi kenapa catatan sejarah berkata demikian? Karena Agrippina tuh udah terlanjur dipandang bengis dan ambisius sama para sejarawan. Ya begitulah ya. Yang kita tahu sejarah itu belum tentu real 100%. Karena kan kita nggak ada di masa itu gitu. Kita cuma bisa percaya sama manuskrip. Oke, lanjut ke pentahbisan Nero nih. Jadi Seneca dan Burrus dipanggil buat ngumumin Nero sebagai kaisar baru di istana besoknya. Dan itu kejadian. Nero pun disambut oleh rakyat Roma dan dia jadi kaisar Roma saat umurnya masih 16 tahun, masih piyik. Nero nih tahu nih kalau dia utang sama ibunya. Sedangkan Agrippina sendiri ngerasa bahwa Nero itu bonekanya. Besarnya pengaruh Agrippina itu langsung kelihatan di tahun pertama kekuasaan Nero. Dia nyetak koin atau uang Roma dengan posisi wajah Nero dan Agrippina yang saling berhadapan. Waduh, sepanjang sejarah Republik baru kali ini ibu kaisar muncul di koin negara. Ini nunjukin bahwa Agrippina adalah orang penting. Tapi setahun berikutnya posisi wajah itu berubah. Kini Agrippina berada di belakang Nero. Waduh, kok bisa gitu? Jadi, relasi ibu dan anak ini mulai menghadapi konflik nih. Kita tahu kalau Nero udah dijodohin sama Octavia kan sebelumnya. Tapi ternyata dia kemudian jatuh cinta sama Claudia Acte, seorang budak wanita dari Yunani. Tentu aja Agrippina nggak setuju, nggak nguntungin dong. Nero nyerah sama keinginan ibunya, dia berhenti ngejar Acte. Tapi kebencian pada Agrippina itu mulai tumbuh. Dia mindahin ibunya ke istana yang beda sama dia. Mulai dari sini Nero berdiri sendiri. Tacitus, penulis sejarah Roma, itu mengakui bahwa 5 tahun pertama Nero itu bagus. Dia ngebalikin power senat, dia mengatur provinsi-provinsi dengan adil, dia juga ngatur subsidi pajak dengan baik. Selain itu dia juga memberikan hiburan-hiburan bagi rakyat Roma. Sesuai dengan pepatah, bread and circuses make people happy. Maka otomatis popularitas Nero pun naik. Tapi Nero ini adalah seorang pemuda yang masih suka senang-senang. Malam-malam dia senang pergi keluar buat mabuk-mabukan dan juga ke brothel dengan cara nyamar. Ya, dia juga dimarahin sama ibunya karena hal ini. Dan sekali lagi dia clash sama ibunya. Nero yang saat itu berusia 22 tahun terlibat affair dengan seorang wanita bernama Poppaea Sabina. Bukan budak kali ini, tapi dari keluarga aristokrat. Padahal saat itu dia udah married nih sama Octavia. Poppaea pun hamil anaknya Nero, dan Poppaea mendesak Nero untuk menceraikan Octavia. Tentunya ibunya tidak setuju dong. Hubungannya ya makin selek sama ibunya. Akhirnya, saking seleknya, Nero pengen bunuh Agrippina. Dia dapat ide dari pertunjukan di mana ada kapal yang tenggelam. Maka dia bikin plot dengan temennya, Anicetus, yang adalah seorang mantan budak. Dia bakal bikin supaya kapal yang ditumpangi Agrippina menuju rumahnya itu tenggelam. Dan hal itu terjadi sesuai rencana. Orang-orang di atas kapal panik ketika kapal bocor. Tapi ternyata Agrippina berhasil lompat dari kapal. Dia berenang dan diselamatin oleh kapal pelayan. Berita selamatnya Agrippina bikin Nero panik. Dia pun nyuruh Burrus buat eksekusi Agrippina. Parah nih anak nih, parah. Tapi untungnya Burrus nolak. Cuman sialnya lagi si Anicetus mau nih ngelakuin hal ini.
Dia yang pergi ke kediaman Agrippina dan berhasil menemukan sang ibu kaisar yang masih kecapean. Agrippina pun tahu ajalnya sudah tiba. Kepalanya berdarah akibat serangan pertama Anicetus. Agrippina yang sekarat pun nyuruh Anicetus mukul di perut atau rahim yang udah ngelahirin Nero sambil bilang, "Pukul aku di sini aja." Seakan-akan dia mau bilang, "Aku udah ngelahirin anak dakjal, aku udah ngelahirin monster." Anicetus pun melancarkan serangan terakhir, final blow, dan Agrippina pun tewas. Di istana, Seneca dan Burrus berusaha buat ngelindungin Nero dengan nyebarin berita bahwa Agrippina itu meninggal karena dia mengakhiri hidupnya sendiri. Dan sebenarnya dia juga udah ngerancang rencana untuk melenyapkan Nero. Tapi lama-kelamaan keduanya sadar bahwa Nero sekarang itu bukan Nero yang dulu, Nero udah beda. Dia udah jadi seorang tiran. Rakyat Roma juga perlahan-lahan sadar bahwa Nero sudah membunuh ibunya. Maka Seneca pun undur diri ke kampung dan Burrus pun meninggal karena usia. Dia kemudian digantikan oleh Ophronius Tigellinus. Tigellinus dan Poppaea lah yang mulai tambah-tambahin nih pengaruh buruk ke Nero. Kini Poppaea mendesak Nero untuk bunuh Octavia istrinya. Dia mulai difitnah dengan kasus punya affair dengan musisi Mesir. Selain itu pelayannya juga diinterogasi. Tapi Octavia punya dukungan kuat nih di istana dan juga di jalanan. Hal ini karena Octavia ini berasal dari darah Kaisar Augustus dan juga Julius Caesar. Jadi klaimnya itu kuat. Karena itu lagi-lagi Nero minta temannya Anicetus supaya bikin rencana palsu di Senat. Di Senat, Anicetus ngaku bahwa Octavia punya affair sama dia. Parah banget. Selain itu dia mau pakai tentara Anicetus buat memberontak. Orang-orang Roma ini ya kenapa sering banget bikin skandal affair, kayak nggak kreatif gitu, nggak ada hal lain apa. Tapi performance-nya Anicetus ini sangat meyakinkan. Maka Senat pun percaya. Anicetus kemudian dibuang ke Sardinia menuju rumah dan harta mewah yang udah disiapin sama Nero di sana. Sedangkan Octavia dibuang ke pulau dekat Naples. Di sini dia pun dibunuh secara diam-diam. Kepalanya pun dikirim ke Poppaea. Kejam banget ya Nero sama Poppaea ini. Emang yang namanya jodoh itu seperti cerminan diri. The Great Fire of Rome. Sementara itu Nero hidup senang di Roma. Penuh dengan pertunjukan, puisi, show lah pokoknya. Dan tibalah tanggal 18 Juli tahun 64. Sebuah insiden yang terkenal berabad-abad berikutnya. The Great Fire of Rome. Kebakaran kota Roma. Diketahui bahwa api mulainya cuma kecelakaan kecil di luar arena Circus Maximus. Tapi karena ada angin kenceng, juga karena stadion terdiri dari banyak struktur kayu, maka api pun membesar dan menyebar kemana-mana. Rumah-rumah dan penduduk dilahap, kuil-kuil bergelora, pasar dan tempat publik saling berkobaran, kota Roma pun memerah karena api. Sebenarnya memang sedari awal desain kota Roma ini emang rawan kena kebakaran sih. Nah, Roma nih punya tim pemadam kebakaran khusus, tapi sayangnya kalah kuat dari penyebaran api. Apinya udah gede banget buat dihandle. Nah, gigs mulai dari sini ada versi yang berbeda tergantung siapa penulisnya. Kita mulai dari versi yang pertama. Penulis versi pertama adalah Suetonius, Pliny the Elder, dan Cassius Dio. Mereka sepakat bahwa Nero ada di Roma saat itu dan dia adalah dalang dari kebakaran itu. Nero adalah kaisar yang seneng sama show, sama pertunjukan. Dan dengan adanya Great Fire of Rome, dia berusaha bikin versi nyata dari kebakaran kota Troy. Agak-agak psycho ya. Nero ada di istananya dan nyanyi lagu Sack of Ilium dengan kecapinya sambil pakai kostum panggung. Ini adalah tindakan gila dari seorang emperor yang gila seni. Selain itu, maksud dari ngebakar kota Roma adalah dia tuh pengen bersih-bersih karena dia pengen bikin istana baru yang megah dan mewah. Versi kedua adalah Tacitus. Dia nulis bahwa Nero nggak ada di Roma pada saat itu, tapi ada di villa peristirahatannya di Antium. Begitu dapat kabar Roma kebakaran, dia segera pergi ke Roma dan mengorganisir penyelamatan rakyat. Dia berusaha memadamkan api dan akhirnya berhasil dalam 9 hari. Bahkan dia ngasih subsidi gandum dan juga dia ngasih rakyat Roma buat tinggal di forum.
Sementara rumah mereka dibangun ulang. Lah, ini mah tindakan baik. Terus kenapa Nero dianggap jadi penjahat? Karena semua tindakan ini butuh dana dan dia ngambil dari kantong rakyatnya. Rakyat kesel karena mereka baru aja dapat musibah tapi diperes. Apalagi Nero kemudian beneran bangun istana mewah bekas dari kebakaran. Maka muncul rumor bahwa dialah yang memulai api itu. Reputasi Nero mulai tidak bagus saat ini. Versi mana yang benar? Yang ke-1 atau yang kedua ya kira-kira? Tapi yang pertama itu kayaknya lebih dramatis gimana gitu. Silakan kalian tebak sendiri. Apapun itu, kedua versi itu berujung pada satu. Nero butuh kambing hitam sebagai penyebab kebakaran. Siapakah yang pantas Nero jadikan scapegoat? Tentu saja sebuah cult yang baru berkembang di Kekaisaran Roma, kekristenan. Maka Nero pun mulai menuduh orang-orang Kristen. Posisi Kristen saat itu memang tidak bagus di pemerintahan Roma. Grup mereka kecil, juga nolak untuk tunduk kepada emperor karena bisa dianggap berkhianat terhadap agama. Jadi dimulailah persekusi terhadap Kristen. Mereka disalib, dijadiin makanan binatang buas, dan jadi korban obor menyala di kebun Nero. Ini kejam banget ya. Makanya orang-orang Kristen itu menyebut Nero adalah Antikristus yang udah dinubuatin di Bible, di Alkitab. Aksi Nero adalah kisah martir pertama orang Kristen. Santo Petrus adalah korban dari Nero. Menurut tradisi, dia disalib terbalik karena ngerasa nggak layak disalib dengan cara yang sama dengan Yesus. Nah, tempat dia disalib dibangun Saint Peter Basilica. Kalau kalian tahu, ini adalah gereja Vatikan. Ada buku dan film yang nggambarin kisah Saint Petrus ini, yaitu Quo Vadis. Karya ini terkenal karena quote-nya yang melegenda. Di karya itu, Santo Petrus udah mau kabur keluar Roma supaya nggak dihukum Nero. Di jalan apian dia ketemu sama Yesus. Kemudian Petrus bertanya, Quo Vadis, yang artinya, mau kemana Tuhan? Tuhan menjawab, saya mau pergi ke Roma untuk disalibkan kembali. Petrus yang terenyuh akhirnya balik jalan menuju Roma. Ya, kalian bisa cari sendiri karya ini karena udah dijadikan film ya. Balik lagi, Roma pun dibangun ulang dengan bantuan para arsitek. Sekarang dibikin desainnya lebih tahan api. Rakyat pun kembali bahagia lagi. Tapi Nero bikin kesalahan nih. Seperti yang udah dibilang sebelumnya, dia bikin Domus Aurea atau Golden House atau rumah emas. Ini tuh istana barunya. Isinya bagus banget. Ada villa-villa, istana, kebun, danau, juga permandian umum yang mewah. Dan di pintu masuknya ada patung emas Nero setinggi 120 kaki. Nah, Golden House ini bikin popularitasnya makin merosot. Dia dijauhin sama warga kelas menengah ke bawah. Dan ada satu kejadian lagi yang bikin dia makin dibenci sama warga sipil. Apakah itu? Pada tahun 65 ketika konstruksi Golden House masih berlangsung, Popea, istri Nero, meninggal dunia saat mengandung anaknya. Apakah penyebabnya? Karena ditendang sama Nero sendiri. Nero nendang istrinya sendiri yang lagi mengandung sampai metong, gills abis. Tapi nginget kejadian sebelumnya di mana penulis-penulisnya ini bisa bias, yaitu Suetonius, Cassius Dio, dan juga Tacitus, maka bisa aja mereka melebih-lebihkan cerita. Bisa aja sebenarnya Popea memang meninggal karena melahirkan. Apapun itu, Popea beneran meninggal. Nero yang mungkin nyesel, dia tenggelam dalam perkabungan. Dia bikin pemakaman nasional untuk Popea. Jasad Popea tidak dikremasi, tapi diembalm seperti jasad orang-orang Mesir. Dengan meninggalnya Popea, cerita mereka belum berakhir. Cerita Popea Nero belum selesai sampai di sini. Pada tahun 67, Nero ngelihat ada budak laki-laki muda yang wajahnya mirip Popea. Namanya Sporus. Nggak pikir panjang, dia mengebiri Sporus dan menikahi dia secara legal. Gils. Semua tindakan Nero ini bikin dia mulai tidak disukai sama warga sipil. Bentar, aku masih mencerna. Dia saking bucinnya sama istrinya, terus dia menemukan orang tidak peduli gendernya apa, dinikahin juga karena mirip sama istrinya. Get you a man like Nero or not? I don't know. It's your call.
Nah, gimana dengan golongan atas alias aristokrat? Apakah mereka juga benci sama Nero? Ayo kita mulai dari awal. Jadi Nero ini adalah emperor yang sangat seneng dengan seni kan? Bahkan udah bukan seneng lagi, tapi ambis. Dia mau jadi performer profesional, entah itu nyanyi, baca puisi, atau berakting. Ya dia pokoknya seneng tampil gitu. Untuk ngejar ambisinya, dia bahkan sampai ngelakuin diet dibantu dengan ahli. Dan dia mulai ikut lomba-lomba dan kompetisi-kompetisi di Naples. Jadi Naples ini tuh kota teater dan banyak kebudayaan Yunani di sana. Aku nggak habis pikir sama kaisar satu ini. Oke, lomba dan kompetisi yang biasanya digelar 4 tahunan jadi dipadetin dalam setahun karena Nero pengen ikut semua kompetisi. Yes, semua jenis lomba teater diikutin. Mulai dari acting, nyanyi, baca puisi yang tadi aku bilang. Dan karena kesenian yang Nero ikutin ini adalah kebudayaan Yunani, maka populasi orang Yunani itu mulai suka sama dia. Di tiap lomba teater, orang-orang Yunani Roma itu pasti mengelu-elukan Nero. Saking ambisiusnya Nero, di tahun 65 dia ngikutin 1.800 kompetisi teater dan semuanya dia juara 1, alik. Wajar lah, siapa juga yang mau ngelawan emperor pasti dia juara 1. Dan karena saking cintanya dengan warga Yunani, dia membebaskan pajak orang-orang Yunani. Ini yang bikin senat pada mulai gerah. Nero juga memberi dirinya gelar Triumph. Triumph itu kan diparadekan kan? Apa yang diparadein dari seorang Nero? Ya gelar juara Nero dengan medali-medalinya. Biasanya kan karena menang militer tuh, Triumph itu. Ini malah mamerin medali juara. Hal ini bikin senat dan kaum aristokrat ngerasa cukup deh ya dengan tingkah Nero. Ini pun diinisiasi sama seorang gubernur bernama Gaius Vindex. Tahun 68, Gaius Vindex yang jabatannya adalah gubernur Gallia Lugdunensis memberontak sama Nero dengan bawa pasukannya sendiri. Persoalan utamanya adalah tentang ketidakadilan pajak. Dia juga ngajak temen Sulpicius Galba yang adalah gubernur Hispania. Sayangnya pemberontakan mereka bisa ditanganin sama Verginius Rufus, gubernur Germania Superior pada Battle of Vesontio. Vindex pun tewas di pertempuran ini. Tapi legendnya Verginius enggan tunduk sama Nero. Mereka malah mau bikin Verginius jadi emperor walaupun Verginius tidak mau. Ini makin nunjukin bahwa kepercayaan publik pada Nero itu sudah sangat lemah. Selain itu masih ada Galba yang masih terus mengaruhin senat buat ngelawan Nero. Situasi pun jadi ricuh dan kacau. Dan akhirnya senat pun nurunin mandat. Apakah mandatnya? Sebentar, kita ke POV-nya Nero dulu. Nero sebenarnya juga udah mulai ngerasa nggak nyaman. Dia udah setahun lebih tidak ke Roma. Dia nggak tahu nih perkembangan militer itu kayak gimana, juga kabar senat itu kayak gimana. Akhirnya tahun 68 istananya tiba-tiba kosong. Praetorian Guard hilang. Nero takut kalau mereka bersekongkol dengan para senator. Di tengah malam dia pergi keluar dengan pakaian malamnya, berusaha kabur ke pelabuhan Ostia. Ketakutan dia nabrak 4 budaknya sendiri. Mereka adalah Epaphroditus, Faon, Neophytus, dan Sporus. Mereka pun bawa Nero dengan kuda ke salah satu vilanya dan nunggu kabar. Sembunyi. Dan pembawa pesan kemudian datang. Beritanya adalah bahwa Nero udah jadi musuh negara dan akan dihukum mati dalam tradisi kuno. Yes, jadi mandat senat itu adalah bahwa Nero sudah dijadikan public enemy of Roman Empire. Tapi Nero belum paham nih apa maksudnya dihukum mati dengan tradisi kuno. Salah seorang budak bilang kalau dia akan digelandang keliling kota sambil telanjang, kemudian dilempar batu. Sampai budak ini juga ngasih saran, mungkin lebih baik mengakhiri hidupnya sendiri, lebih mudah. Subuh besoknya Nero pun menggali kuburannya sendiri. Seorang tentara Roma datang dan Nero ngasih quote terakhirnya. Sungguh disayangkan, seorang seniman di dalam diriku harus mati. Kemudian dia ngekat lehernya sendiri. Nero 30 tahun 6 bulan saat dia meninggal, yang merupakan keturunan terakhir dari Garis, Augustus, dan juga Julius Caesar. Roma lalu jatuh ke dalam Civil War, perang saudara. Galba kemudian menjadi kaisar, tapi tidak lama, cuma 4 bulan aja. Setahun kemudian muncul
kaisar yang gak ada hubungan darah sama Augustus dan Julius Caesar. Namanya adalah Vespasian. Vespasian lalu ngeruntuhin Golden House-nya Nero, mengosongi danaunya dan menghancurkan patung emasnya. Dia pun bikin Colosseum sebagai gantinya. Oke, sebelum kita tutup, aku mau ngomongin dulu para penulis sejarah Nero ini karena mereka yang menyediakan semua informasi tentang sang emperor. Sebenarnya ada banyak penulis dan juga sejarawan yang nulis tentang Nero. Tapi utamanya sumber sejarah Nero itu berasal dari Suetonius, Tacitus, dan Cassius Dio. Ketiganya ini berasal dari golongan aristokrat yang kita tahu dari cerita bahwa hubungannya itu tidak baik dengan Nero. Jadi banyak sejarawan masa kini agak skeptis sama keterangan mereka. Apalagi Suetonius dan Tacitus nulis cerita Nero 50 tahun setelah kematian Nero. Sedangkan Cassius Dio 150 tahun lebih jauh lagi. Tidak ada dari ketiganya yang hidup sejaman dengan Nero. Jadi mereka tuh dapat sumber sejarah dari sejarawan sebelumnya atau dari cerita rakyat. Maka wajar kalau para sejarawan modern itu skeptis sama keterangan ketiganya. Ayo kita bahas ketiganya. Kita mulai dari Suetonius dulu. Suetonius ngabdiin hidupnya untuk jadi penulis sejarah. Dan posisi tertingginya adalah sekretaris Emperor Hadrian. Walaupun akhirnya dipecat. Ia pun menelurkan beberapa karya sejarah. Dan yang paling terkenal adalah 12 Caesars. Di mana dia ngebahas 12 sejarah Emperor Roma. Mulai dari Julius Caesar hingga Domitian tahun 96. Nero termasuk di dalamnya. Di karya inilah Nero mulai dianggap sebagai penjahat. Dia naik tahta dengan cara-cara yang salah, juga sebagai dalang dari The Great Fire of Rome. Pokoknya citra Nero itu negatif banget di sini. Berikutnya, Tacitus. Tacitus mulai karirnya di Roma dalam bidang hukum dan politik, berprofesi sebagai pengacara. Sedangkan posisi politik, dia berpangkat pretor pada tahun 88 dan konsul tahun 97. Bisa dilihat bahwa Tacitus ini adalah orang yang cukup berpengaruh di Roma. Dia mengklaim bahwa karyanya, Annals, adalah sejarah yang paling akurat saat itu di Roma. Annals ini adalah kumpulan buku sejarah dengan total 16 buku, di mana Nero diceritain mulai dari buku 12 sampai 16. Sayangnya Tacitus keburu meninggal sebelum dia bisa menyelesaikan kisah emperor-emperor berikutnya. The Annals pula adalah catatan pertama yang menyebutkan kisah Yesus Kristus dan para pengikutnya beserta kejadian persekusi yang dihadapin oleh orang-orang Kristen. Terakhir adalah Cassius Dio. Dia ini yang paling terakhir nulis tentang Nero. Cassius Dio seorang senator dan juga gubernur di Roma. Dan jabatan tertingginya adalah konsul di tahun 205 dan 229. Dio nulis buku judulnya Roman History. Dan buku ini sangat luar biasa. Dia mengcover sejarah Roma mulai dari mitos kedatangan Aeneas di tahun 1200 sebelum Masehi hingga tahun 229 di era Kekaisaran Roma. Jadi dia mengcover 1400 tahun sejarah Roma. Luar biasa. Total ada 80 buku dan ditulis dalam bahasa Yunani. Cassius Dio menulis Nero di buku 61-63 dan seperti penulis sebelumnya, persepsinya tentang Nero itu lumayan buruk. Nah, selain ketiga orang itu, ada beberapa penulis sejarah yang menulis tentang Nero walaupun gak banyak. Misalnya Seneca, yang adalah guru dari Nero. Seneca tentu memberikan kesan positif tentang Nero. Selain itu juga ada Pliny the Elder. Pliny beropini buruk tentang Nero dan nyebut dia musuh dari umat manusia. Terakhir, kalau kalian ingat Epictetus, sang mantan budak yang jadi guru Stoicism, dia juga menulis tentang Nero. Sayangnya, opini Epictetus juga buruk. Dia menganggap Nero berkarakter manja, pemarah, dan tidak bahagia. Jadi begitu ya gigs kisah tentang Nero. Walaupun banyak biasnya, tapi semua sejarawan kompak nyebutin opini buruk tentang karakter Nero. Selain itu ada banyak bukti sejarah, misalnya The Great Fire of Rome dan Golden House itu benar-benar terjadi dan ada dalam sejarah. Jadi apakah dia adalah monster? Kita kembalikan kepada opini kalian masing-masing. Terkadang sejarah emang begitu kejam nyebutin seorang adalah monster, padahal kenyataannya belum tentu begitu. Atau kita mau bahas kaisar monster lainnya, Caligula? Oke gigs, sekian dulu sejarah Roma kali ini. Kita ketemu dalam kesempatan berikutnya ya. As always, kalau misalnya kalian ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiscuss, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And thank you so much for watching. I hope you gigs like it and I'll see you again on my next video. Bye! Selain itu, pelayannya juga diintegrasi.
Pasar dan tempat publik saling berkorbaran. Sebel banget gue. Pasar dan tempat publik saling berkorbaran. Pasar dan tempat publik saling berkobaran. Berprofesi sebagai penyelenggara